Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai di bulan Syawal. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Kita sudah beranjak dari satu waktu untuk menapaki waktu yang lainnya. Kita sudah beranjak dari satu kesempatan untuk menjalankan atau melaksanakan kesempatan lainnya. Dan kita mudah-mudahan beranjaknya kita tetap berada di dalam kebaikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak saya pribadi dan juga sahabat Asa TV semuanya untuk mencoba mengambil hikmah, mengambil pelajaran di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, kita mungkin sudah hafal semua ya, dan kita biasanya mengenalnya surat Al-Insyirah ini dengan sebutan Alam Nashrah. Ya. Dan di dalam surat Al-Insyirah ini di ayat terakhirnya tadi atau ayat ke-7 dan ke-8 Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah mengatakan di dalam ayat tersebut ya, maka apabila kamu telah menyelesaikan, telah menuntaskan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan untuk atau hanya kepada Allah lah, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu itu berharap. Itu ayat ke-7 dan ayat ke-8 di dalam surat ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ke-7 itu Allah mengatakan faiza faraghta, dan atau maka apabila kamu faraghta itu maknanya kita menyelesaikan secara tuntas gitu, selesai. Ibaratnya kalau kita bicara di dalam gelas ada air minum, maka ya kita kosongkan air minum itu dengan cara meminumnya, ya kan? Jadi diminum sampai habis, bukan mengosongkannya dengan membuangnya. Jadi ketika disebut kata faraghtan, maka maknanya kosongkan, selesaikan, betul-betul selesai gitu, sampai finish gitu, sampai habis. Fa idza faraghtan. Kemudian dilanjutkan ya kan, insab ya kan, faraghta fansab, fa idza faraghta fansab. Setelah kita menyelesaikannya ya kan, menuntaskannya secara baik gitu, sehabis-habisnya, seselesai-selesainya, maka kemudian kata Allah fansab, maka lanjutkanlah atau kerjakanlah ya kan, urusan yang lain. Jadi selesai satu urusan, lanjutkanlah kepada urusan yang lain. Jika faraghta kalau faiza faraghta fansab, ketika kata
menyelesaikannya itu secara tuntas, ya kan, menyelesaikannya itu secara paripurna, maka ketika dia melanjutkan dengan urusan yang lain pun, dia melanjutkannya juga dengan cara yang sempurna. Dia melanjutkannya dengan kalau bahasa terjemahan yang menurut saya pas itu, ya kan, kata fansab itu, ya kan, maknanya bukan hanya mengerjakan tapi menegakkan. Ya. Kita kalau umpama nih, ya, dari ruku kita mau i'tidal, proses dari ruku menuju i'tidal itu kan proses berdiri, kan, proses untuk berdiri. Namun proses berdiri itu, ya kan, dia tidak punya level gitu, punya tingkatan. Ketika dari ruku naik sedikit itu dia sudah berdiri itu, ya, sudah berdiri, namun dia belum tegak. Ketika dia berdiri tegak lurus, maka itu disebut sebagai berdiri sempurna. Kalau dalam baris berbaris disebut sikap sempurna, yaitu berdiri tegak, ya kan, lurus, ya kan. Antara tubuh kita dengan bumi itu membentuk sudut 90 derajat. Maka maknanya, ya kan, bukan sekedar setelah selesai dengan satu urusan secara tuntas, maka kemudian kita sekedar melakukan urusan yang berikutnya. Tapi urusan yang berikutnya itu bukan hanya dikerjakan, tapi ditegakkan secara sempurna, sebagaimana orang berdiri tadi, berdirinya sempurna. Sehingga berdirinya dikatakan sikap sempurna, tak kurang satu apapun. Maka ketika dia melanjutkan satu urusan, mengerjakan urusan berikutnya, dikerjakan dengan sempurna, dikerjakan dengan maksimal, dikerjakan dengan pengerjaan yang penuh dengan semangat. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, dan beberapa mufassir tentunya mengatakan bahwa makna ayat ini adalah ketika kita selesai merampungkan satu urusan dunia kita, maka lanjutkanlah, bulatkanlah tekadmu untuk bangkit melakukan urusan-urusan akhiratmu. Jadi selesaikan urusan dunia, lalu kemudian lanjutkan menyelesaikan dan menuntaskan urusan akhirat. Selesaikan urusan pekerjaan dunia kita, lalu lanjutkan dengan ibadah-ibadah kita. Itu secara khusus maknanya. Namun secara umum, kan, bahwa makna faiza faraghta fansab juga bisa dimaknai dalam urusan apapun. Ketika kita selesai dalam satu urusan, maka lanjutkanlah kepada urusan berikutnya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ada isyarat, ya kan? Ada beberapa isyarat di dalam ayat itu, ya kan? Di dalam ayat ketujuhnya. Ketika Allah katakan faiza faraghta fansab, maka setidaknya ada 6 isyarat. Isyarat di sini maknanya ada hikmah, ya. Ada hikmah. Hikmah itu sesuatu yang tidak nampak, bukan tersurat, tapi dia tersirat. Hikmah itu, ya kan, dia bisa diambil oleh sesiapapun yang mau kemudian merenungkan, ya kan, setiap ayat dalam konteks ayat Quran atau setiap peristiwa. Maka ada orang yang bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah, sebagaimana juga ada orang yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ada isyarat, kan, atau ada hikmah, setidaknya yang saya catat, ya, ada 6, ya kan, isyarat atau hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh itu. Ketika Allah mengatakan faiza faraghta fansab. Yang pertama, ya kan, isyarat yang pertama, ya kan, bahwa ayat itu menunjukkan ada yang namanya tanggung jawab. Jadi seorang mukmin itu dia seharusnya memiliki tanggung jawab. Orang beriman itu seharusnya punya mas'uliyah, punya jawab atas tanggung jawabnya. Seorang pemimpin itu yang kita sering istilahnya itu mas'ul, ya. Kenapa dikatakan mas'ul? Karena pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Pekerjaannya
dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Maka ketika bicara ayat itu, di antara hikmahnya sesungguhnya Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu seharusnya dia punya tanggung jawab. Dia adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dia punya responsibility. Ada tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang mukmin. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah melaksanakan setiap amanah yang dibebankan kepada dirinya. Sebagai hamba, dia dibebankan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, maka dia punya amanah, tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Sebagai suami, dia punya tanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, dia punya tanggung jawab. Maka seorang mukmin itu irisan-irisan dirinya itu dikelilingi oleh yang namanya tanggung jawab. Oleh responsibility, semangat untuk bertanggung jawab atas setiap amanah yang dipikulkan kepada dirinya, dan dia pantang untuk kemudian mengabaikan amanah tersebut. Dia bertanggung jawab, dia sadar bahwa dia punya amanah. Itu yang isyarat pertama. Lalu isyarat yang kedua, sahabat Asa TV, bahwa bukan hanya tanggung jawab, tapi juga di ayat itu mengisyaratkan bahwa orang beriman itu dia memiliki upaya, selalu punya upaya untuk menuntaskan dan menyelesaikan setiap amanah tersebut. Setiap pekerjaannya, setiap urusannya, setiap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia punya semangat untuk menuntaskannya, untuk menyelesaikannya. Dan menuntaskannya bukan hanya sekedar yang penting selesai, tapi betul-betul menuntaskan selesai dengan kesempurnaan, dalam tanda petik ya, kesempurnaan berdasarkan kapasitas yang dia punya. Jadi dia maksimal. Ketika mengerjakan amanahnya, maka dia maksimal dengan amanah itu, maka dia tuntaskan. Atau kalau dalam istilah bahasa Inggris itu complete and finish, ya. Complete and finish. Jadi kalau complete itu selesai secara keseluruhan, lengkap, tuntas. Dan finish itu berarti tidak ada lagi yang tersisa. Jadi dia tuntas, selesai, dan selesainya itu keseluruhan, tidak ada lagi yang tersisa. Nah, saya istilahkan dengan complete and finish. Itulah seorang mukmin, dia punya semangat itu. Semangat mengompletkan dan semangat memfinishkan. Bahasa Inggris yang di Indonesia. Itu isyarat yang kedua. Maka bukan hanya ada jiwa mas'uliyah, ada jiwa tanggung jawab, ada semangat bertanggung jawab atas amanah, tapi wujud dari responsibility itu, semangat bertanggung jawab itu adalah dia menuntaskannya. Dia menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya secara baik. Dengan dua syarat tadi, complete and finish. Itu isyarat yang kedua, sahabat. Apa isyarat yang ketiga, keempat, dan seterusnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi dua isyarat yang pertama tadi, yang pertama adalah mukmin itu punya rasa tanggung jawab, dia punya responsibility, kan? Ada tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya,
sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai suami dan segala macam, dia sadar dengan tanggung jawab itu. Dia sadar dengan tanggung jawab itu dan kemudian dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab itu. Itu isyarat yang pertama. Lalu isyarat yang kedua tadi ya, bukan hanya ya kan dia merasa bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab dan berupaya melaksanakan tanggung jawabnya, tapi pada saat dia menunaikan tanggung jawabnya itu, pada saat dia mengerjakan apa yang menjadi amanah itu, maka dia mengerjakannya, menuntaskannya ya kan, secara sempurna ya kan, dengan kapasitas terbaiknya. Sehingga kemudian amanah itu terselesaikan, tanggung jawab itu tertunaikan dengan complete and finish. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, isyarat yang ketiga, bahwa di dalam ayat itu ketika Allah katakan faiza faraghta fansab, itu menunjukkan bahwa ada namanya rotation, ada pergiliran. Jadi ada pergiliran tanggung jawab, ada pergiliran amanah, ada pergiliran urusan, bahwa ada rotation antara satu urusan dengan urusan yang lain, ya kan, itu dia bergantian. Jika kita memakai tadi tafsir dari Ibnu Katsir bahwa setelah menyelesaikan urusan dunia kita, maka lanjutkanlah ya kan, untuk membulatkan tekad dengan semangat mengerjakan urusan ibadah. Atau juga bisa dibalik, selesai mengerjakan urusan ibadah, maka kemudian lanjutkanlah dengan menyelesaikan urusan duniamu. Atau selesai mengerjakan urusan hablum minallah, maka lanjutkanlah dengan mengerjakan urusan hablum minan nas. Begitu pula sebaliknya, alam banyak hal. Jadi ada pergiliran, ya kan? Ada pergiliran antara satu amanah kepada amanah yang lain, antara satu urusan kepada urusan yang lain. Bukan hanya dia bergantian, bukan dia bergantian, maknanya itu bahwa dari satu urusan yang berkaitan dengan satu hal berganti dengan urusan yang berkaitan dengan hal yang berbeda. Satu urusan dengan Allah, satu urusan dengan makhluk, satu urusannya ibadah, satu urusannya kerja atau dunia kita. Jadi bergantian, ada tawazunitas, ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Bahwa urusan dunia kita kerjakan, kita tuntaskan, urusan akhirat pun kita tuntaskan. Urusan kita dengan Allah kita tuntaskan, urusan kita dengan makhluk pun kita tuntaskan. Ada rotation, ada pergantian, ada pergiliran. Dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain. Maka kemudian dia memang ada waktu-waktunya. Maka contoh saja misalnya, ada waktu sholat yang 5 waktu. Waktu sholat yang 5. Ketika kita bicara waktu sholat yang 5 misalnya, maka kemudian kan ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka itulah waktu-waktu di mana kita menuntaskan urusan kita dengan Allah. Jangan di saat waktunya kita menuntaskan urusan kita dengan Allah, tapi justru kita menuntaskan urusan kita dengan makhluk. Semua ada saat-saatnya. Jadi pergiliran itu diberikan sesuai dengan haknya. Ketika gilirannya ibadah, beribadah. Tapi ketika gilirannya bekerja, bekerja. Jangan pada saat ibadah kita bekerja, saat bekerja kita beribadah. Ya, seperti itu. Itu tidak proporsional namanya. Ya. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya, itu makanya kemudian bahkan contoh, kalau kita bicara dalam konteks memaksimalkan ya kan, ibadah kita, urusan kita dengan Allah gitu, semaksimal-maksimalnya. Ya. Allah menyediakan malam hari. Kenapa? Di malam hari itu kita lapang dari urusan dunia. Tapi ketika di siang hari kita disibukkan dengan urusan dunia. Maka ketika di siang hari dalam konteks ibadah kita secara khusus kepada Allah itu minimal. Kan? Dia ada, tapi tidak kemudian dia mendominasi. Sehingga apa? Antara kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, dengan urusan kita dengan makhluk, antara pekerjaan kita, dunia kita dengan akhirat kita, dia tidak saling menegasikan. Dia tidak saling merebut waktu. Tapi masing-masing dikerjakan pada waktu-waktunya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergiliran itu harus dipenuhi. Jangan dunia terus.
pagi, siang, malam, dunia. Tak ada akhirat di dalam urusan kita. Sebaliknya, jangan akhirat terus. Pagi, siang, malam, akhirat terus. Tapi tidak ada urusan dunia yang kita tuntaskan. Padahal, ketika kita bicara antara dunia dengan akhirat, dia menjadi satu kesatuan. Ada keterhubungan antara dunia dengan akhirat. Karena apa? Ketika kita bicara akhirat, berarti dia bicara fase kematian tahap kedua. Karena kan kita mengalami 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian. Misalnya di dalam Al-Quran kan Allah sebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, ya kan? Mengapa kalian ingkar kepada Allah? Ya kan? Padahal Allah lah yang yang dulunya kamu mati, amwata fa ahyakum, lalu Allah lah yang menghidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan, tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Ada 2 fase kematian, 2 fase kehidupan pada diri kita. Fase kematian pertama disebut al-adam, fase ketiadaan. Yaitu ketika kita belum berwujud, belum berfisik di alam bumi ini, masih ruh saja. Itu fase kematian yang pertama. Lalu masuk ke fase kehidupan yang pertama, itu fase wujud kita, adanya kita di muka bumi ketika kita dilahirkan. Selesai fase adanya kita, wujudnya kita, masuk fase kebinasaan, yaitu fase kematian yang kedua, di mana dari ada kita binasa menjadi tidak adanya melalui proses kebinasaan, yaitu kematian. Menjadi kita binasa, kita mati, kita tiada lagi. Nah, setelah kita mati, kemudian kita dibangkitkan lagi, itulah kehidupan yang kedua. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa antara kematian yang pertama, kehidupan yang pertama, kematian yang kedua, kehidupan yang kedua, dia mempunyai korelasi. Dia linear, dia berhubungan satu sama lain. Maka ketika bicara dalam konteks kehidupan kita yang pertama ini, ya kan, dengan kematian kita yang kedua setelah hidup kita ini, ya kan, dan juga kehidupan kita yang kedua, dia berhubungan. Bahwa bagaimana kehidupan kita yang kedua setelah dibangkitkan nanti, itu sangat ditentukan bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang pertama. Maka, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya tidak boleh kemudian kita memecah, ya kan, antara dunia dengan akhirat. Ya kan, memutus hubungan antara dunia dengan akhirat. Sama sekali. Padahal keduanya berhubungan. Bagaimana orang mendapatkan kebaikan akhirat? Caranya apa? Dengan menggarap dunia sebaik-baiknya. Begitu pula ketika orang buruk dunianya, ya kan, maka dia akan buruk juga akhirat. Dan ketika bicara dunia dan akhirat ini, maka dalam setiap pekerjaan dunia kita, sesungguhnya ada muatan akhirat di sana. Sebagaimana pada saat pekerjaan akhirat kita, ibadah kita, juga sangat ditentukan dari bagaimana dunia kita di sana. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian tadi pergiliran ini nggak boleh diputus gitu. Jadi setiap saat berikan saat-saatnya. Waktunya istirahat, waktunya bekerja, waktunya beribadah. Tapi bahwa dia ada saat-saatnya, dan saat masing-masing waktunya itu datang, terjadi pergantian, maka bergantilah. Ada shifting di sana. Sahabat Asa TV yang dimuliakan, itu isyarat yang ketiga. Nah, apa isyarat yang berikutnya, yang keempat, kelima, dan keenam? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi di kesempatan segmen yang ketiga ini.
Tadi kita sudah sampai pada isyarat yang ketiga, yaitu ada pergiliran, ada rotation, ada shifting di sana, yang masing-masing gilirannya tidak boleh dihilangkan. Dan antara satu giliran dengan giliran yang lain juga tidak boleh diputuskan. Antara dunia dengan akhirat, antara kerja dengan ibadah, antara urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia, dia ada saat-saatnya, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diputuskan, tapi saling berkaitan satu dengan yang lain, namun masing-masing ada waktunya. Lalu yang keempat, isyarat yang keempat, sahabat Asa TV, ya kan, dari ayat tersebut juga menunjukkan, faiza faraghta fansab, menunjukkan bahwa ada keseimbangan. Jadi pergiliran tadi, rotation tadi, shifting tadi antara dunia dengan akhirat, antara hablum minallah dengan hablum minannas, antara kerja dan ibadah, itu sesungguhnya menunjukkan ada keseimbangan, ya kan, ada balances, ya kan, ada tawazun, bahwa kita tidak hanya mengejar dunia, tapi kita juga mengejar akhirat. Tidak hanya mengejar akhirat, tapi juga kita mengejar dunia. Baik dunianya, baik akhiratnya. Maka doa sapu jagat itu kan menunjukkan itu secara jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya kan, Rabbana atina fid dunya, ya Allah jadikanlah, ya kan, untukku di dalam hidup dunia ini itu baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat nanti pun juga baik. Dunia baik, akhirat baik. Dan jika dunianya baik, akhiratnya baik, maka wa qina adzabannar, kita akan terjauhkan dari azab yang pedih. Kenapa? Orang yang dunianya tidak baik, akhiratnya baik, orang yang dunia tidak baik, maka hampir tidak mungkin akhiratnya baik. Sebab apa, bicara dunia yang baik itu bukan hanya bicara dia punya harta banyak, tidak. Tapi juga di antara dunia yang baik itu bahwa amal-amal hablum minan nas dia baik. Jika amal-amal hablum minan nas dia buruk, sehingga kemudian dia meninggalkan dosa-dosa pada manusia, maka sebaik apapun amal dia kepada Allah, di akhirat nanti, jika manusia yang dia punya tanggungan dosa kepada mereka menuntut di yaumil akhir nanti, itu bisa mencelakakan dia di akhirat. Sebaik apapun hubungannya dengan Allah. Pun begitu sebaliknya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka ada keseimbangan, ada balance, ya kan, ada keseimbangan. Ini penting. Mukmin itu harus seimbang. Ya. Lalu yang kelima, ya kan, yang kelima, ada yang namanya keberlanjutan. Ya, ada yang namanya keberlanjutan, atau apa, sesuatu yang berlanjut itu dia berarti kan terus bergerak gitu. Ya, terus bergerak. Ya. Itulah mukmin. Ya. Keberlanjutan ini kalau saya memberikan istilahnya itu, kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah namanya, dia ada continuity tapi juga ada sustainability activity. Jadi ada continuity dalam activity, tapi juga ada sustainability continuity. Apa bedanya antara continuity dengan sustainability? Kalau continuity itu kita bicara tentang proses, bahwa mukmin itu, kan, hidupnya itu, amalnya itu, urusannya itu dia terus, ya kan, prosesnya berlanjut, nggak ada berhentinya. Selesai satu, dia beranjak ke satunya lagi. Selesai satu, dia beranjak ke yang satunya lagi. Jadi secara proses dia terus menerus. Ya, dia secara proses terus menerus. Tapi ketika kita bicara sustainability, maka dia bukan hanya secara proses terus menerus, tapi secara keyakinan, dia punya keyakinan, ya, kan, atas apa yang dia lakukan itu, dia akan ada keberlanjutannya. Seperti itu. Dia punya keyakinan kan akan kelanjutan dari amal. Maka ketika misalnya dia melakukan sesuatu, ya kan, bahwa amalnya itu harus dia akan berdampak kepada dia di suatu hari nanti. Gitu. Dan dia yakin akan hal itu. Sahabat Asad, amal itu tidak berhenti pada amal itu saja. Amal itu tidak berhenti di saat itu saja. Amal itu tidak selesai di waktu itu saja. Tapi ketika selesai amal itu, dia akan punya dampak, ya kan, di waktu yang berikutnya. Dia punya dampak di saat yang lainnya. Bahkan dia punya dampak di alam yang selainnya.
Artinya apa? Antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mukmin itu selalu ada keberlanjutan, ada continuity dalam activity-nya, tapi juga ada sustainability. Ya kan? Kesustainan dia, ya kan? Jadi sustainability-nya itulah yang menyebabkan dia terus melakukan continuity dalam activity-nya. Ya. Dia yakinkan bahwa dia akan terus bergerak. Dia yakinkan bahwa gerakannya itu akan berpengaruh untuk dia di waktu-waktu selanjutnya. Dan karena itulah maka kemudian proses keberlanjutan itu dia jalani. Proses melanjutkan dari satu ke yang satu, ke yang satu, dan seterusnya tanpa henti, kecuali Allah yang menghentikannya dengan kematian. Maka itulah yang dia lakukan. Dia akan jalani itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keberlanjutan. Saat selesaikan satu proses, lanjutkan proses berikutnya. Selesaikan satu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan berikutnya. Jadi apa istilahnya? Kalau bahasanya Imam Syafi'i, la rohatan illa ba'dal mamat. Tidak ada istirahat kecuali setelah mati. Tidak ada kata berhenti kecuali mati. Kita itu berhenti ketika kita sudah mati. Kita itu istirahat yang sesungguhnya istirahat adalah ketika kita mati. Sahabat Asa TV. Maka mukmin itu dia terus bergerak. Dia terus bergerak, dia tidak pernah berhenti bergerak. Dia terus berbuat, dia tidak pernah berhenti berbuat. Dia terus beramal, dia tidak pernah berhenti beramal. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Lalu isyarat yang keenam, bukan hanya menunjukkan ada keberlanjutan, tapi juga menunjukkan ada semangat untuk memaksimalkan kelanjutan tersebut. Selesai satu amal, udah tuntas, maka dia membulatkan tekad, bersemangat untuk melanjutkan amal tersebut dengan amal yang lain. Sehingga ketika dia melakukan amal yang lain itu, ya kan, maka kemudian dia melakukannya dengan semangat memaksimalkan. Sebagaimana dia telah menuntaskan secara maksimal amal sebelumnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Semangat memaksimalkan. Ada kesungguhan pada dirinya. Ada tiga hal. Ketika bicara semangat memaksimalkan, ya, di mana ada kesungguhan di dalam dirinya, ada tiga hal. Ada spirit, kemudian ada passion, ada enthusiasm. Ya. Ada spirit, ada passion, ada enthusiasm. Spirit itu apa? Spirit itu ada semangat. Atau dalam terjemahan letterlock itu kan spirit itu jiwa. Ada jiwa. Jiwa itu hidup. Maka orang yang punya spirit itu ketika dia beramal, amalnya itu hidup. Ya, menghidupkan dirinya. Ya, membuat ya, hidup dan menghidupkan. Gitu. Ya, seperti itu. Yang kedua ada passion. Passion itu mungkin kalau dicari kata yang semaknanya itu ada gairah di sana, gitu. Ada desire, ya kan? Ada gairah, ya kan? Jadi ketika melakukannya itu dia bergairah, ya kan? Melakukannya tidak sekedar melakukan, tapi ada kesukaan, ada kecintaan, ada hasrat, ya kan? Dia dalam melakukan hal itu. Ada enthusiasm. Enthusiasm itu mirip-mirip sebenarnya katanya, tapi ketika kita bicara enthusiasm itu dia bicara tentang semangat. Dan punya ada tekad yang kuat, ada semangat yang membara. Itulah mukmin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, itulah 6 isyarat. 6 isyarat yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari ayat ke-7 di dalam surah Al-Insyirah tadi. Faiza farauta fansab. Bahwa kita mukmin itu seharusnya bertanggung jawab, dengan punya responsibility. Mukmin itu dia selalu menuntaskan dan menyelesaikan, dengan setiap pekerjaannya, complete and finish. Lalu mukmin itu dia sadar bahwa setiap urusan itu dia dipergilirkan. Gitu. Ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya, ya kan? Dan bukan hanya ada waktu-waktunya, juga ada keseimbangan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi nggak timpang. Kalau dulu kecil main layangan, nggak singit gitu, nggak miring.
entah miring ke kiri atau miring ke kanan, ya kan? Nggak berat sebelah, ya kan? Berat urusan dunia tapi ringan urusan akhirat atau sebaliknya. Dan seorang mukmin juga, ya kan, dia punya kesadaran bahwa dia harus terus berlanjut, antara hidupnya itu punya keberlanjutan, antara hidupnya dengan akhiratnya nanti, antara hidupnya dengan matinya, bahwa bagaimana hidupnya akan menentukan bagaimana matinya, dan bagaimana matinya nanti akan berkaitan dengan bagaimana dia dibangkitkan. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, ada keberlanjutan, kesadaran akan keberlanjutan. Dan bukan hanya itu, juga sadar bahwa maka hidup pun, dalam hidup pun dia harus terus beramal, berlanjut dari satu amal ke amal yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ada proses continuity and sustainability tadi dalam bab activity. Dan yang keenam tadi, kan ada semangat untuk menuntaskan secara sempurna, memaksimalkan. Ada spirit, ada passion, dan ada enthusiasm. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarat yang bisa kita ambil. Pertanyaannya adalah, jika kita kaitkan dengan Ramadan, bahwa ya kita telah melewati Ramadan, kita telah melampaui Ramadan, ya kan? Maka kemudian cukuplah, jangan istilahnya gini, bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita buat, semangat Ramadan itu tetap ada di dalam diri kita, tapi jangan terus bernostalgia dengan Ramadan. Kenapa? Karena kita harus melanjutkan kehidupan kita. Ramadan sudah kita tinggalkan, kita masuk di Syawal, maka ibarat faiza faraghuta fansab, ya, kita sudah menyelesaikan urusan Ramadan kita, maka sekarang kita berlanjut untuk mengerjakan urusan lain setelah Ramadan. Tinggal masalahnya adalah bagaimana menggunakan apa yang sudah kita tuntaskan di Ramadan itu, ya kan, untuk, ya kan, memaksimalkan setelah Ramadan kita. Jangan hanya bernostalgia gitu. Kemarin enak ya Ramadan, seandainya berandai-andai, ya kan? Cukup berandai-andai, tapi jadikan bahwa kita sudah memaksimalkan, bagaimana kita memaksimalkan lagi, ya kan, di kelanjutannya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih terjebak dengan nostalgia Ramadan kita? Atau kita sudah sadar bahwa kita sudah ada di luar bulan Ramadan, dan kita punya pekerjaan dan amanah lain yang juga harus kita tuntaskan sebagaimana kita menuntaskan Ramadan? Maka kita yang bisa menjawabnya. Kita akan sambung di segmen yang keempat. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai di segmen yang terakhir, yaitu segmen yang keempat. Di ayat yang ke-8 dalam surat Al-Insyirah itu Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu itu, ya kan, atau hanya kepada Tuhanmu itulah kamu hendaknya berharap. Ya kan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana ayat 7 tadi ada isyarat, ya kan? Maka di dalam ayat ke-8 ini pun juga ada isyarat. Kalau secara tafsirnya, Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa di antara, ya kan, makna kalimat dalam ayat ke-8 ini, beliau mengatakan, curahkanlah hatimu, ya kan? Curahkanlah hatimu, berarti sepenuh hati, ya kan? Dan kemudian ikhlaskanlah niatmu. Ya, dalam beribadah kepada Allah, ya kan? Dan kemudian berharaplah kepadanya. Atau As-Sauri, ya kan, mengatakan bahwa makna dari ayat yang ke-8 itu adalah jadikanlah niatmu dan harapanmu itu hanya tertuju kepada Allah semata. Itu makna
Ya kan, wa ila rabbika farghab. Nah, apa isyaratnya, apa hikmahnya dari makna ayat tersebut? Ya kan? Ada dua saja, sahabat Asad TV. Yang pertama, bahwa ada pengharapan di sana. Bahwa mukmin itu, ya kan, dia harus punya pengharapan. Mukmin itu tidak boleh berputus harapan. Ya. Makanya kan Allah juga banyak mengingatkan, ya kan, di dalam Al-Qur'an. Barang siapa, ya kan, yang kalau dalam bahasa ayatnya tuh la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Ya kan, berharaplah sejauh-jauhnya kepada Allah, berharaplah sebesar-besarnya kepada Allah, berharaplah setinggi-tingginya kepada Allah, berharaplah sepanjang-panjangnya kepada Allah. Ya. Tidak ada ketinggian yang dibatasi, ya kan? Yang membatasi harapan kita kepada Allah. Tidak ada jarak yang membatasi harapan kita kepada Allah. Tidak ada hasil capaian yang membatasi harapan kita kepada Allah. Berharaplah setinggi, ya kan, setinggi Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah itu kan besar. Rahman dan Rahimnya Allah itu luas. Rahman dan Rahimnya Allah itu tinggi. Maka berharaplah, ya kan? Ya, ketika kita berharap, maka berharaplah kan dengan kerahmanannya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Artinya apa? Harapan kita itu nggak boleh dibatasi. Kenapa? Karena Rahman Rahim Allah pun juga tak terbatas. Sahabat Asad TV. Maka bahasa Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari, dan ayat itu, ya kan, di dalam surat Az-Zumar salah satunya ayat 53 itu Allah sedang berbicara kepada para pendosa. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Artinya apa? Dia banyak melakukan hal-hal yang berlebihan, yaitu melakukan dosa, bermaksiat. Nah, Allah sedang berbicara kepada mereka, ini kepada para pendosa, kepada hamba-hamba yang banyak melakukan israf, ya kan? Perbuatan-perbuatan yang berlebihan, yang berdosa. Tapi perkataan Allah kepada mereka, sapaan Allah kepada para pendosa itu apa? La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni, ya kan, dosa-dosa seluruhnya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah. Itu dalam konteks dosa. Begitu pula dalam konteks yang selain dosa, dalam konteks harapan-harapan akan surga, harapan-harapan akan kebaikan, harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik, dan segala macamnya. Itu hanya berharap kepada Allah dan jangan batasi harap. Sesempit apapun keadaan kita, sekecil apapun peluang itu, sehingga seakan-akan tidak ada lagi celah cahaya untuk masuk. Jadi kita terkurung di dalam satu ruang yang gelap, ya kan, pengap, panas, yang tidak ada celah, ya, di mana cahaya tidak masuk, ya, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi celah di mana cahaya bisa masuk. Sekalipun keadaan kita seperti itu, maka jangan pernah berputus harapan bahwa cahaya Allah itu akan masuk ke dalam tempat di mana kita terkurung. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah, seorang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur yang dalam, gelap, ya kan, yang letaknya ada di hutan, tak ada seorang pun yang tinggal hidup di sana, yang lewat pun bisa dibilang hampir tidak ada. Tapi dia tidak pernah berputus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijawab oleh Allah, sehingga dia keluar dari lubang sumur itu. Pun begitu dengan Nabi Ayub, sakit yang luar biasa bertahun berlama-lama, tapi dia tak pernah berputus asa. Sehingga di dalam doanya dia katakan, di dalam doanya apa, Nabi Ayub itu kan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kalau saya lupa ya. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya kan? Ya Allah, sungguh, kata dia, ya Allah, sungguh aku menderita sakit yang amat berat, ya kan? Yang sangat parah, sangat tidak menyenangkan. Dia ngadu sama Allah. Tapi kemudian dia menutup doanya dengan kata wa anta arhamur rahim. Sungguh engkau adalah yang penyayang, yang pengasih di antara yang kasih.
Engkaulah yang memiliki Maha Pengasih dan Penyayang di antara yang penyayang. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah. Bagaimana juga dengan seorang Nabi Yunus alaihissalam di dalam kegelapan yang berlipat-lipat, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan lautan, dasar lautan. Dalam keadaan lemah, tak berdaya, tidak ada harapan. Tapi dia sandarkan tetap harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Dan kemudian Allah keluarkan dia dari ruang gelap yang seakan-akan tidak ada lagi lubang untuk selamat. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin itu harus selalu punya pengharapan. Ada dua, ada hope gitu, ada hope, ada expectation. Ada hope, ada expectation. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip tadi dengan antara continuity dengan sustainability. Jadi ketika bicara continuity dia bicara prosesnya, sustainability itu bicara bukan hanya keyakinan tapi juga dia bicara ada level gitu, ada leveling gitu. Jadi continuity dia berlanjut, sustainability itu berlanjut tapi naik gitu. Dan dia yakin bahwa dia akan naik. Nah, begitu pula ketika kita bicara dalam konteks antara hope dengan expectation. Hope itu dia bicara, dia punya keinginan. Dia punya keinginan akan sesuatu, tapi dia juga punya ekspektasi, artinya apa? Dia punya keyakinan bahwa keinginan itu akan terjadi. Itu bedanya antara hope dengan expectation. Jadi bukan hanya dia punya harapan itu artinya keinginan, dan dia menyandarkan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjadikan apapun, maka kemudian dia punya ekspektasi, dia punya keyakinan bahwa Allah akan menjadikan apa yang diharapkannya. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu isyarat yang pertama. Lalu isyarat yang kedua dari ayat yang ke-8 ini menunjukkan apa? Bahwa ada ketulusan. Ada ketulusan, ada namanya sincerity, ya. Ada sincerity. Bahwa mukmin itu di dalam setiap amalnya, di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka selalu semuanya itu dibungkus dengan sincerity, dibungkus dengan ketulusan, dibungkus dengan keikhlasan. Yaitu apa? Semata untuk Allah saja, untuk Tuhannya saja. Karena untuk itulah dia melakukan. Itulah bentuk pengabdian dia kepada Allah. Yaitu apa? Dalam urusan dunia, maka dia bekerja dalam rangka mengabdi kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Wa qul i'malu, bekerjalah kata Allah. Maka dia katakan, baik ya Allah, aku akan bekerja sebagaimana engkau perintahkan aku bekerja. Ketika Allah katakan, beribadahlah, maka dia akan katakan, baik Allah, aku akan beribadah sebagaimana engkau perintahkan aku beribadah. Semata-mata motifnya, tujuannya adalah Allah saja. Motifnya, alasan dia berbuat adalah Allah. Tujuan yang diharapkan dari perbuatannya hanyalah Allah. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah SWT, indah sekali dua ayat itu. Dua ayat yang sudah kita hafal, dua ayat yang sudah mungkin sering kita baca. Tapi jika kita mau renungkan, ya, maka kita tidak sedang bicara tafsir ya. Tafsir tadi saya sebutkan, menurut Ibnu Katsir, menurut As-Sauri. Tapi kita bicara bagaimana kemudian kita coba mengambil insight dari ayat itu, yang boleh jadi insight itu menjadi milik kita sendiri. Ya. Isyarat-isyarat yang memberikan hikmah kepada kita sehingga semakin memperkuat iman kita, memperkuat kapasitas kita sebagai seorang mukmin dan kapasitas kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat As-Satifi, yuk Ramadan sudah berlalu. Saya mengatakan ini bukan berarti udah lalu pekan Ramadan, enggak. Ramadan sudah berlalu artinya apa? Betul, Ramadan memang sudah berlalu. Dengan semua yang sudah kita lakukan, mari kita berlanjut. Kita menapak lagi ya kan, ke fase berikutnya. Dan fasenya adalah fase yang meningkat. Kenapa? Karena kan
setelah Ramadan itu adalah Syawal ya, bulan Syawal. Syawal itu kan dari kata syala yashulu, kan syala yashulu Syawal, yang artinya dia peningkatan meninggi, tapi tingginya itu bertambah-tambah. Tingginya nggak stuck, nggak tinggi di tempat itu saja, tapi tingginya bertambah. Jadi ada peningkatan Syawal itu. Artinya apa? Dengan Ramadan yang sudah kita lewati, harapannya setelah Ramadan dengan bekal Ramadan kita berlanjut menyelesaikan urusan yang lain setelah Ramadan. Tapi ketika menyelesaikan urusan yang lain setelah Ramadan, urusan itu penyelesaiannya lebih baik, ada peningkatan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Barulah kemudian kita pantas tuh masuk ke Syawal. Ada peningkatan. Dan peningkatan itu tidak dengan bernostalgia. Peningkatan itu adalah dengan menggunakan bekal masa lalu untuk masa depan. Bekal masa lalu kita adalah bekal Ramadan kita. Masa depan kita adalah Syawal dan seterusnya hingga ketemu dengan Ramadan lagi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yuk kita berangkat. Yuk kita beranjak. Yuk istilahnya kita berpindah kan, dari satu amal kepada amal lain, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, yang setiap kita berpindah itu perpindahannya adalah peningkatan, dengan perpindahannya adalah semakin baik. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, saya ingin menutup pertemuan kita ini dengan satu buah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh ada beberapa diriwayatkan di beberapa kitab. Tapi salah satunya di dalam Musnadnya Imam Ahmad, ya kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana hadis ini agak panjang, tapi saya ambil potongannya saja yang berkaitan dengan yang kita bicarakan saat ini, di mana Rasulullah mengatakan, "Masali wa masalat dunya karakibin sara fi yaumin saif fastadhalla tahta syajarata sa'ata min nahar thumma raha wa tarakaha." Kata Rasulullah, perumpamaan masali wa masalut dunia, perumpamaan aku dengan dunia ini karakibin sara fi yaumin saif, seperti seorang musafir, seorang pengembara yang berjalan di siang hari yang panas. Fi yaumin saif fastazalla tahta syajarata sa'ata min nahar. Lalu kemudian dia berjumpa dengan satu buah pohon yang rindang, dan kemudian dia berhenti di pohon rindang itu untuk beristirahat. Beristirahatnya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, melepas lelah. Yang kedua, mengecek perbekalan. Melepas lelah, sehingga begitu dia capek, maka lelahnya berganti. Tapi sambil dia melepas lelah, kemudian dia mengecek bekal yang dibawa masih ada berapa. Sementara tujuan dia masih sisa berapa. Adakah bekal yang tersisa cukup untuk dipakai menempuh jarak yang tersisa? Jika tidak, maka dia harus menambah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka jika kita ibaratkan Ramadan itu seperti kita dalam perjalanan hidup kita ketemu pohon rindang. Pohon rindang itu adalah Ramadan. Ya. Atau oase lah. Di mana kemudian kita duduk, kita beristirahat. Beristirahat dalam arti apa? Kita memfokuskan diri kita untuk menguatkan diri kita dengan menjalin hubungan secara khusus yang lebih kepada Allah. Sehingga kemudian mentalitas kita itu kuat untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan setelahnya. Maka jika Ramadan itu seperti pohon rindang di mana kita beristirahat, maka harapannya lelah kita itu berganti dengan tenaga yang baru, sehingga setelah Ramadan kita punya kekuatan yang lebih untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Jika Ramadan itu seperti pohon rindang di mana kita mengecek bukan hanya beristirahat tapi mengecek perbekalan kita, maka mudah-mudahan pasca Ramadan ini bekal kita betul-betul cukup untuk sampai perjalanan kita sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Jika Ramadan itu seperti oase, maka oase itu melepaskan dahaga kita
Maka seharusnya Ramadan itu membuat dahaga, keringnya jiwa kita itu, kerontangnya jiwa kita itu kembali terisi, kembali basah, kembali kembali baik gitu. Sehingga dengan keterisian itu, maka kita bisa melanjutkan perjalanan tanpa kehausan, tanpa merasakan kekeringan jiwa. Sahabat Asatifian. Kenapa? Dari jiwa itu lahirlah gairah, lahirlah yang namanya spirit, lahirlah yang namanya enthusiasm, lahirlah yang namanya sincerity tadi. Sahabat Asatifian yang dimuliakan Allah. Maka jika Ramadan itu oase yang menentaskan dahaga kita, maka seharusnya kita ketika hilang dahaga, kita kembali bersemangat, kita kembali prima, kita kembali sampai pada kapasitas maksimal. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan fastazalla tahta syajarata sa'atan min nahar, ya. Jadi pengembara musafir yang melakukan perjalanan di siang hari yang panas, kemudian ketemu dengan pohon yang rindang, kemudian dia berteduh di sana, ya. Summaroha wa taraka. Setelah dia selesai beristirahat sejenak, setelah dia selesai menghilangkan dahaganya, setelah dia selesai mengecek perbekalan dan memenuhinya, summaroha wa taraka. Maka kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Sahabat, dan kita akan teruskan perjalanan kita. Sampai kapan? Sampai Allah menentukan kapan perjalanan itu berakhir. Maka jangan berhenti, teruslah bergerak. Jangan berhenti, teruslah beranjak. Jangan berhenti, karena setiap yang berhenti itu pasti ada keburukan, ada penyakit di dalamnya. Air yang mengalir itu sehat, tapi air yang tergenang itu adalah air yang menjadi sumber penyakit. Jangan berhenti, karena kita tidak akan berhenti. Seorang mukmin tidak akan berhenti, tidak boleh berhenti kecuali dia mati. Wallahu a'lam bishawab. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin buat seluruh sahabat Asa TV, pemirsa sekalian di rumah. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.